Berikut tanggapan pemilik perusahaan tambang terkait persoalan galian C di Desa Kelampokan, Probolinggo. Persoalan terkait bekas tambang galian C di Desa Kelampokan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, yang sampai saat ini belum direklamasi, mendapat tanggapan dari pemilik tambang, Louis Haryona. Selaku pemilik tambang, menyangkal jika pihaknya tidak melakukan reklamasi. Louis mengatakan, jika 90% lahan yang telah ditambang sudah dilakukan reklamasi, hanya sebagian kecil saja yang belum. Dirinya menambahkan, jika lahan yang belum direklamasi, pihaknya sudah memberikan mandat kepada kepala desa dengan menyediakan fasilitas alat berat dan memfasilitasi secara finansial untuk memantau proses reklamasi. Namun perlu dievaluasi terkait proses reklamasi tersebut, sehingga sampai saat ini menjadi bermasalah. Dirinya menambahkan, jika siap duduk bersama untuk menjelaskan semuanya, demi kelancaran proses pembangunan strategis nasional ini, Louis mengatakan pihaknya mencoba semaksimal mungkin tidak membuat kerugian yang berdampak bagi warga pengguna jalan, maupun warga pemilik lahan. Dari keseluruhan proses penambangan yang dilakukan, Louis mengatakan jika mayoritas lahan sudah dimanfaatkan kembali oleh petani untuk bercocok tanam. Dirinya menambahkan, jika sudah terjadi kesepakatan di tingkat muspika yang mengharuskan pihaknya menyiapkan nominal rupiah yang disepakati, namun pihak Desa Kelampokan merasa keberatan untuk menerima. Louis menyampaikan, jika seharusnya pihak desa mengambil uang darinya, disertai dengan tanda tangan dari kepala desa untuk transparansi transaksi. Louis berharap agar proses kegiatan reklamasi tersebut berjalan secara final agar segera diserahkan kepada masyarakat. Kru Suara Bayu Angga News melaporkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Terkait ramai masalah tambang yang belum direklamasi, bagaimana penjelasannya, Pak? Ya, jadi ya benar ya, memang ada kegiatan yang dilakukan, sidak yang dilakukan oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Probolinggo. Pertama, selaku pengusaha, saya tentunya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada DPR yang sudah mewakili rakyat dalam hal ini, sudah bekerja melakukan sidak sehingga memantau langsung kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Nah, terkait beberapa pemberitaan yang berbicara tentang tambang itu mangkrak, tidak direklamasi, itu semuanya juga tidak benar ya, bahwa reklamasi itu dari seluruh kegiatan itu sebut saja sudah 90 sekian persen itu sudah kami realisasikan. Tinggal hanya beberapa bagian yang tidak selesai itu pun persoalannya tidak terlalu besar yang hanya bisa dikerjakan dengan tidak dengan alat berat, dan itu kami sudah koordinasikan langsung dengan kepala desa setempat. Dan perlu lagi saya mau kasih tahu bahwa terkait penanganan tambang yang ada di sana itu memang terkait reklamasi itu kami memberikan mandat ya kepada desa setempat ya, memberikan mandat dalam hal pelaksanaan ini. Jadi kami menyediakan alat beratnya, terus kemudian kami juga memfasilitasi secara finansial kepada desanya, kepada kepala desa tentunya, dan timnya di sana untuk memantau kegiatan reklamasi ini. Namun beberapa kegiatan yang kami anggap itu perlu dievaluasi sehingga seluruh kegiatan ini jadi bermasalah. Dan ini tentunya apabila kita harus duduk bareng bersama, maka semuanya akan saya jelaskan kenapa seperti begitu. Tapi yang jelas pada prinsipnya di sini bahwa satu hal, dari awal kami dalam hal pelaksanaan percepatan PSN Tol Probowangi, kami akan mencoba semaksimal mungkin untuk tidak membuat kerugian yang berdampak kepada baik kepada warga pengguna jalan, apalagi kepada warga pemilik lahan. Begitu. Itu prosedurnya sebelum disidang mestinya kan sudah RDP Pak, atau hearing. Apa pernah dilakukan hearing itu oleh DPR? Ya, jadi kalau terkait hearing itu adalah kewenangan daripada DPR sendiri, tapi pada waktu itu pernah diadakan dan kami juga pernah diundang, itu terkait tentang beberapa laporan kegiatan pertambangan pada waktu itu yang tambang-tambang yang lain yang tidak melakukan reklamasi. Beda dengan kami pada waktu itu, pada saat RDP itu dilakukan, kami sedang melakukan kegiatan pertambangan. Jadi kami punya bukti semua, dan dari seluruh kegiatan khusus untuk kami saja, itu mayoritas lahan itu sekarang sudah
dimanfaatkan lagi oleh petani. Jadi kalau berbicara bahwa tidak dilakukan reklamasi dan mangkrak, wah ini kan berarti kan saya ini kan merasa gimana ya gitu loh, ya kan? Gitu. Berarti itu lokasi itu sudah diserahkan lagi kepada pemiliknya, Pak ya? Ya, sebagian mayoritas semuanya sudah dikuasai lagi oleh pemilik lahan. Ya, pasca reklamasi itu ada yang sudah ditanduri dan ada yang pokok rata-rata begitu semuanya. Katanya kedalamannya juga melanggar, Pak. Yang biasanya 1 meter jadi lebih. Ya, ini saya bicara tentang kedalaman ya. Jadi memang kemarin disinggung juga tentang topsoil ya. Topsoil itu artinya lapisan paling atas adalah humus. Dipertanyakan humusnya kemana? Nah, perlu saya jelaskan. Jangankan saya bawa untuk dijual itu nggak laku. Jadi sebelum kami melakukan kegiatan pertambangan itu yang namanya humus, itu kami clearing dulu, kami tumpuk di sebelahnya, setelah penambangan terus kami kembalikan lagi. Ya itu aslinya sudah. Jadi memang tekstur tanahnya seperti itu. Minim humus di sana, lahan di sana itu. Ada sebagian yang memiliki kandungan humus yang tebal, ada sebagian yang memiliki minor kandungan humus itu di sana, atau disebut topsoil itu. Jadi tidak bisa kalau bicara mana topsoilnya, lu dijual aja gak laku kok, gak mungkin saya bawa lah kan begitu. Berarti ada pertemuan lanjutan nanti. Ya, jadi pada prinsipnya adalah kami selaku pengusaha tambang itu menginginkan kegiatan itu, reklamasi itu harus berjalan secara final dan diserahkan kepada masyarakat. Ya, perlu saya kasih tahu bahwa sudah terjadi kesepakatan ya pertemuan di tingkat muspika dan menghasilkan nilai nominal yang harus saya siapkan. Sementara dari pihak saya sudah saya menyediakan nominal itu, namun pihak desa sendiri malah keberatan untuk menerima itu. Jadi intinya begini, uangnya ada di saya, desa harus menghadap saya serahkan uangnya untuk dilakukan kegiatannya, tapi perlu tanda tangan desa. Karena soal transaksi keuangan itu harus perlu jelas. Gitu. Apa alasannya desa menolak ini? Ya, jadi ternyata mereka sudah menghasilkan sebuah kesepakatan dengan nominal sekian juta. Setelah saya siapkan, kok ternyata tidak terima, tidak mengambil uang itu dari saya dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada saya secara jelas, begitu.